We already had the vocabulary part 1 to 4 on the previous meeting. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas vocab part 1, part 2, part 3, part 4. Now let's go on to the part 5. Just for your understanding in English. Cuman buat pemahaman aja. Nah, aku setuju. Ini yang banyak salah penggunaannya. Oh yes, I am agree. Bukan I am agree. I agree. Dia nggak pakai to be. Sekarang kalau pertanyaannya, apakah kamu setuju? Apa bahasa Inggrisnya? Apa kamu setuju? Apakah kamu setuju? Yes, I am. No. In English, apakah kamu setuju? You agree? You agree. Kurang tepat. Apakah kamu setuju? Are you agree? Nah, Are you agree? Salah. Kalau are you agree? Kalau are you agree kan masih ada are-nya, sedangkan agree ini nggak boleh pakai to be. Do you agree? Oh, do you agree? Kalau yes, I do, atau yes, I agree. Kalau no, I don't agree, atau I disagree. Saya tulis. Don't agree. Oh, sorry, salah kirim ke Farah direct message. Ini gimana? Oke, sudah. Nah, don't agree or disagree means tidak setuju. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah kamu setuju? Do you agree? Bukan are you agree. Jadi nggak boleh, kalau agree nggak boleh ada to be. Do you agree? Itu ya. Lanjut. Gimana sih? Nah. Kayak lagunya Smash. You know me so well. Kayak gitu. Jadi, aku kenal dia dengan baik. I know him good. Bukan. I know her well. I know him well. I know you so well. Nah, jadi well ini artinya dengan baik. Bukan berarti I know him with good. Enggak. Meskipun dengan artinya with ya. I know him well. Aku memahami dia. Aku tahu dia dengan sangat baik. I know you well. I know my mom well. Aku memahami ibuku dengan sangat baik. Tuh. Berikutnya. Kalau yang di film-film barat, mereka lebih pakai gini, give me a hand. Just give me a hand. Nah, give me a hand ini artinya dengan help me sama. Give me a hand. Kalau help me kan udah biasa ya. Please help me. Ya, udah biasa. Tapi kalau yang pro bahasa Inggrisnya, just give me a hand. Ini yang biasanya film-film barat pakainya gini. Give me a hand. Kemudian, as soon as possible. Secepat mungkin. Sesegera mungkin. As soon as possible. Biasa disingkat juga ASAP. 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 Atau sama dengan artinya quickly. Dengan cepat. Cepat-cepat. Gitu. Kemudian, trust me. Trust. Bukan terus bacanya. Trust. Trust me. Percaya deh sama saya. Nah, Bu, percaya bukannya artinya believe ya. Anyone? Do you know what's different? Trust, believe. Apa bedanya? Believe kepercayaan. Oke. Memang artinya kalau dalam kamus trust dan believe sama-sama percaya. But believe itu kayak kepercayaan akan Tuhan. Kepercayaan akan adanya hantu. Akan adanya makhluk lain, alien. Nah, itu believe. I believe in God. I believe in Allah. I believe in Jesus. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau trust ini bisa sama teman. Please trust me. Udah percaya deh sama saya. Gitu ya. Kemudian number 4. Is all good. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik aja kan? Is all good. Is that good? Nah, modelnya juga sama. Is everything fine? Is everything okay? Is all fine? Is all okay? Sama semua. Jadi jangan bingung kalau ada yang bilang, ada yang nanya, is everything fine? Nah, atau is all good, itu artinya sama. Baik-baik aja kan semuanya.
It really takes time. Duh, lama banget. Bener-bener lama. It takes time. It takes time gitu aja juga boleh kok. Kalau buang-buang waktu, apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu nggak? Wasting your time. Yes, Wasting waste the time. Don't waste my time. Jangan buang-buang waktuku. You're just wasting my time. Kamu cuman membuang-buang waktuku. Waste time, wasting time. Sama. Pinter. Kemudian, number 6. I have no idea. Ini sinonimnya sama dengan I don't know. Cuman yang lebih pro bahasa Inggrisnya, kalau ditanya dan nggak ngerti, I have no idea. Jadi mereka lebih sering pakai I have no idea daripada I don't know. Tuh, ya coba bahasa Inggrisnya diganti ya. Jangan pakai I don't know terus ganti. I have no idea. Kemudian, what do you need? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu perlukan? Apa yang kamu butuhkan? What do you need? Call me back. Telepon aku balik ya. Please call me back. Kalau WA aku balik ya. Atau SMS aku balik deh. Atau tolong WA saya. Apa bahasa Inggrisnya? Tolong SMS saya. Ayo, gak ada yang tahu. Yang bisa boleh pulang. Please Kenapa? text. Please Pinter. text. Pinter. Text me. Text me. Kalau call sudah jelas dia berupa telepon. Tapi kalau teks ini bisa berupa SMS, bisa berupa WA, pokoknya yang berupa tulisan itu text me. Please text me. Tolong WA saya. Kemudian, for real? For real sama dengan seriously? Iya, ini. Jadi dua-duanya ini sering digunakan kalau di film-film itu. For real? Seriously? Nadanya karena intonasinya karena dia berupa kalimat tanya, jadi agak for real, seriously gitu ya, bukan for real, jangan flat. Beda nanti maksudnya. Kemudian I agree. Artinya apa I agree tadi? I agree tadi apa? Saya setuju. Saya setuju. I agree. I'm in line with you. Atau aku satu baris denganmu. Maksudnya aku sejalan sama perkataanmu, sama pemikiranmu. Nah, boleh kayak gitu. I agree. Oke. Lanjut. Kok yang ini dalam bahasa Indonesia. Di kamus bahasa Inggris nggak ada. Cuman gimana caranya kita bisa koknya ini ada? Kalau kita mengartikan ke translate ke Indonesia, kok bisa? How come? Ya, come artinya memang datang. Tapi di sini dijadikan satu phrase, kok bisa? How come? Kok ngegas? Ngegas itu kayak berteriak ya, sama dengan berteriak. Why are you yelling? Kok kamu ngegas sama saya? Why are you yelling at me? Boleh ditambahin at me, ke saya. Atau ke ibumu, kenapa kamu ngomongnya atau berteriak ngomong ke ibumu? Why are you yelling at your mom? Tuh, yelling. Cuma nanya kok, rumahmu di mana? Ngapain sih tanya-tanya? No, I'm just asking. Aku cuma nanya, I'm just asking. Ini yang cewek. Kok kamu tega, Mas? How could you? Bacanya could you, L-nya nggak usah dibaca. Tuh ya. Kamu tega, Mas. How could you, Mas? Bu Nurmalia ini ketawa. Lanjut. Kok tahu? How do you know? How do you know? Sekarang, kok nggak dibales? Ayo coba, yang bisa silakan tulis di kolom chat. Kok nggak dibales? No reply. Why didn't you reply? Kalimat tanya dong. Ya apa? Why didn't you? Why no reply? reply? Why no reply? Kurang tepat grammarnya. Why don't you reply? Ya, why don't you reply? Tuh, kok nggak dibales sih? Sekarang yang lagi sakit, stop bilang sick. I'm sick. Itu udah jarang banget.
as sick as dog. Bu, kok jadi anjingnya sakitnya sama kayak anjing? No, ini kayak semacam kiasan aja. I feel as sick as dog. Could you take me to the nearest hospital, please? Aku merasa sangat sakit. Tolong anterin ke rumah sakit terdekat dong. I feel as sick as dog. Ya. Feel out of sorts. Ini rasa sakit tapi yang bisa berpengaruh ke mood. Ya, ini biasanya cewek-cewek ini yang moodnya kadang have a mood swing. I feel out of sort every month because of this period. Aku merasa sakit setiap bulannya karena lagi datang bulan. Nah, itu kan mengganggu hormon. Nah, itu sebutannya feel out of sorts. Ini, orang Australia, mostly mereka selalu bilang feel under the weather. I feel under the weather. Memang artinya weather kan cuaca, tapi bukan maksudnya lagi di bawah cuaca, enggak. I feel under the weather. I'm okay, I just feel under the weather. Atau I am under the weather, boleh kayak gitu. Aku nggak apa-apa kok, cuman nggak enak badan aja. I'm okay, I just feel under the weather. Kemudian, at that store, ini ada lagu, cuman saya lupa judulnya lagu apa ya. Dia ada kalimat kayak gini, ada kata-katanya gitu. At that store, itu sakitnya yang benar-benar udah sakit sekali. Hampir mendekati kematian lah, rasanya kayak gitu. That great flood made my father's at that door. Banjir dahsyat itu membuat ayahku sangat kesakitan. Tuh. Kemudian, lagi bokek, nggak punya uang. Bukan berarti lagi miskin ya. Lagi bokek kan nggak punya uang aja. Kalau lagi miskin, beda lagi. I am poor person. Kalau poor, pakai P-O-O-R itu miskin. Tapi kalau bokek kan biasanya punya uang, cuma lagi nggak ada duit aja. I'm broke. Broke artinya bukan verb 2 dari patah, Bu. Betul. Tapi dia juga bisa diartikan sebagai disuruh bayarin, I'm sorry, I'm broke. Boleh pakai kayak gitu. Ketiduran, feel asleep. Ketiduran. Ini saya tulis perbedaannya. Feel asleep, ketiduran. Overslept, bangun kesiangan. Kalau feel asleep ini contoh penggunaannya misalnya kita we are having a class like this, lalu kamu tidur. Itu berarti you feel asleep. Ya, tiba tidur yang tidak direncanakan, tiba-tiba ketiduran aja, itu fall asleep. Tapi kalau ketiduran yang sampai kelebihan batas, misalnya sampai terlambat kerja, sampai ketinggalan kereta api, itu sebutannya overslept. I'm so sorry, I overslept. Tuh. Jadi hati-hati. Memang kalau dalam bahasa Indonesia kedua ini, situasi ini dua-duanya artinya juga sama sebenarnya ya kalau dalam bahasa Indonesia. Maaf, tadi saya ketiduran. Ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris, they are different. Feel asleep, ketiduran, yang nggak sengaja tidur. Overslept, bangunnya yang kesiangan, atau tidurnya kelewat lama. Tuh. Galau, gloomy, I'm gloomy. Lapar apa lapar? Kalau lapar aja yang nggak lapar banget. Hungry. Hungry. Kalau lapar sekali atau lapar banget, starving. Nothing. Buru-buru. I'm in hurry. I'm in hurry. Ini film-film barat biasanya kayak gini. I'm in hurry. Aku lagi buru-buru nih. Tuh. Aku serius. I'm serious. Ya biasanya kan kayak gitu ya kalau orang Indonesia. Cuman kalau istilah yang lebih bahasa Inggrisnya pro, I mean it. I mean it. I mean it. Bacanya disambung. I mean it. Tuh, aku serius. Saya nggak lagi bercanda. I mean it. Aku begadang semalam. I stayed up late last night. Stayed up ini artinya masih terjaga. Jadi tidurnya terlambat. Gue happy banget. Happy. I'm happy. I'm very happy. Boleh kan Bu pakai kayak gitu? Boleh. Aku happy banget. I'm very happy. Tapi kalau yang mau lebih pro bahasa Inggrisnya I'm over the moon. Artinya bahagianya itu melebihi sampai ke atas bulan. I'm over the moon. Aduh, lagi sakit kepala nih. I've got a headache. I've got a headache. 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 Nih, orang Indonesia kalau nyemangati tetap semangat, bukan keep spirit ya. Salah. Keep spirit itu enggak ada. Memang spirit itu artinya semangat.
Tapi bukan kalian tambahi jadi semangat ya, keep spirit ya. Nggak ada. Itu yang bikin orang Indonesia sendiri. Di luar negeri nggak ada orang bilang keep spirit. Mesti diketawain. Hah? Maksudnya apa keep spirit itu? Pasti akan ditanyain kayak gitu. I've got your back. Bukan maksudnya punggungmu tak pijitin atau aku mendapat punggungmu. Enggak. Mendukung dari belakang sama dengan I support you. Aku mendukungmu. Giving a support. I've got your back. Tuh ya. Ini juga bisa. I'll support you 100%. I'll support you either way 100%. Boleh. Atau cuma langsung I support you 100%. Boleh. Give it your best. Gitu aja udah bisa. Atau give it your best shot. Berikan usaha terbaikmu. Give it your best. Keep your head high. Maksudnya bukan berarti dongak ya. Maksudnya kepalanya tetap diangkat ke atas, tapi tetap percaya diri, tetap semangat. Tuh. Keep your head high. Sekarang, kalimat singkat. Why not? Kenapa tidak? Why not? Really? Seriously? Yang benar. Nah, kayak gitu. How old? Odd ini artinya sebenarnya dalam bahasa Indonesia artinya ganjil. Jadi odd itu artinya ganjil. Tapi kalau seberapa kok ganjil anak ini? Tumben. Nah, how old? Gimana penampilanku? How do I look? Not bad. Lumayan. Not bad. Not bad ini berarti tingkatannya nggak yang bagus banget, tapi juga yang nggak jelek banget ya. Not bad. Lumayan lah. Be quiet. Diem dong. Boleh nggak saya bilang shut up? Shut up. Boleh, cuman itu lebih kasar. Hey, shut up. Itu lebih kasar. Tapi kalau be quiet, itu sopan. Hurry up. Hurry up. Come on, faster. Ini juga sering dipakai. Hurry up, buruan, cepetan. Tuh. Kemudian, oh, I see. Oh, aku paham. Kalau yang aku paham atau mengerti kan biasanya bilangnya I understand, gitu kan ya. Oh, I see. Cuman bilang gitu aja. Nah, ini istilah baru ya. Mungkin bagi ada beberapa yang berpikir, oh baru. Jadi see ini bisa berarti melihat, juga bisa berarti understand. Oh, I see. Tuh. No way. No way. Enggak banget. Enggak. Intinya enggak, tapi secara tegas. Enggak. No way. I knew it. Sudah saya duga, sudah saya tebak. I knew it. Feel free. Santai aja. Feel free. Misalnya kalau ada temen yang lagi ke rumah kita, tahu dia mau minta izin ngambil minum di kulkas kita, just feel free. Nggak bilang gitu aja udah. Intinya mengizinkan. Kemudian, take it easy. Take it easy. What is that in Indonesia? Simple aja. Simple aja, santai aja. Intinya sama aja dengan feel free. Very important. Kemudian, home. What are the difference between home and house? What's different? Home and house. In our dictionary, home and house artinya memang sama, rumah. Tapi sebenarnya beda loh. Ada yang tahu? Home apa, house apa? Oh, gak ada yang tahu? Home itu lebih keluarga yang tinggal, kalau house itu bangunan. Yes, that's right. Jadi kalau house itu lebih ke bangunannya, temboknya, pagarnya, that's include for house. Tapi kalau home itu your ambience, suasana di kamar, lalu di rumah banyak keluarga, bercanda-bercanda, ngumpul-ngumpul, that's home. Makanya kalau lagi jauh dari rumah, kenapa bilangnya homesick? Karena yang dikangenin adalah situation-nya, situasi di rumah, bukan tembok kamar, bukan pintu, ya gitu ya. Paham ya? Jadi home sama house artinya dalam artian yang mendalam beda. Homesick, kangen rumah. Homebody, anak rumahan. I'm just a homebody. Aku adalah anak rumahan.
Indonesia is our homeland. She's a homeless. Dia gelandangan. Home, rumah, less, kurang rumah. Artinya nggak punya rumah. Gelandangan. Homeless. Bacanya homeless. Spider-Man's homecoming. Spider-Man pulang kampung. Homecoming. Hometown. Kampung halaman. Home folk. L-nya nggak usah dibaca jelas. Home folk. Orang sekampung, maksudnya orang sekampung ini kayak tetangga-tetangga atau ibu-ibu yang lagi ngerumpi di depan rumah kita. Gitu. I miss the home folk. So what about homework? PR. Ya, yang kadang dilupakan ya. Kadang tahu tapi kadang lupa mengerjakan. Oke. Lanjut. Small talk. Talk. L-nya nggak usah dibaca. Small talk. Basa-basi. Feel free. Tadi sudah. Just by chance. Kebetulan aja kok. It's just by chance I pass your house. Kebetulan aja aku ngelewatin rumahmu. How old? Tadi sudah. Tumben. God forbid. God Tuhan. Forbid ini artinya sebenarnya melarang. Jadi kayak larangan Tuhan. Amit-amit. Kedua amit-amit. God forbid. Sit still, duduk manis. In no time, cepetan. No wonder, pantes saja, pantesan. I'm getting used to it. Udah terbiasa. Panjang ya, jadi agak nggak enak ya. Kalau kita kan cuma, oh udah terbiasa, udah biasa. I'm getting used to it. Safe and sound. Ini sama seperti kiasan juga. Jadi kalau misalnya udah pulang, where are you now? Lagi di mana sekarang? Sudah sampai di rumahkah? I'm safe and sound. Saya sudah aman dan selamat. Nonsense. Nggak masuk akal. So what about make sense? Masuk akal. Masuk akal. Jadi kebalikannya. Does it make sense? Apakah itu masuk akal? Berikutnya. Nggak usah buru-buru. Makanya kalau di Indonesia kan ada merek mobil, merek rush ya. Rush itu artinya buru-buru. Jadi dia mintanya cepat. Gak usah buru-buru. Don't rush yourself. Tepatin janjimu. Remember, promise is promise. Promise is promise. Itu sama dengan tepatin janji. Atau lebih menegaskan kembali. Janji adalah janji lu ya. Kayak gitu modelnya. Aku nggak sengaja. I didn't mean to. Ini yang sering di film-film. Aku nggak sengaja menyakitimu. I didn't mean to hurt you. I'm so sorry. I didn't mean to hurt you. Anterin aku pulang dong. Take me home. Tuh. Sama. Misalnya gonceng aku dong. Gonceng itu pun juga bisa pakai take me home. Ya, kalau misalnya kamu minta antar orang yang naik sepeda motor. Nah, itu take me home. Ngelamun itu daydreaming. Kalau berhenti ngelamun, stop daydreaming. Tuh. Dari mana aja sih kamu? Where have you been? Where are you going? Beda mau kemana. Kalau where are you going itu mau kemana. Kalau dari mana itu where have you been. Ini tanda petik VE, ini artinya have. Where have you been? Dari mana aja. Gitu. Nggak lama deh. Within any sooner. Nggak enak ya? Within any sooner. Tumben ke sini. What brings you here? Apa yang membawamu ke sini? Boleh kayak gitu. Siapa tuh? Who's there? Who's there? Who is there? Who's there? Mereka lebih suka disingkat kayak gitu. Who's there? Jangan menyerah. Apa bahasa Inggrisnya? Give up. Don't give up. Pinter. Don't give up. Jangan dipisah. Don't give up. Jangan. Disambung. Give up. Don't give up. Ya, jangan diputus. Don't give up. Don't give up. Jangan. Kemudian, yang di cross ini salah. Hanya kebetulan. Tadi sudah just by chance. Singkat cerita, long story short. Kalau mau cerita, singkat cerita, long story short. Bukan short story ya. Kalau short story ini cerita pendek malah Miss jadi. izin ya, izin live mau jemput suami. Oke.
Take Sorry. care. Kemudian, terima kasih sebelumnya. Thanks before ini nggak ada. Thanks before ini ada di Indonesia saja. Di bahasa Inggris nggak ada thanks before. Kalau terima kasih sebelumnya, thanks in advance. Thanks in advance. Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi thanks before itu nggak ada. Jangan pakai thanks before. Kemudian, cepat atau lambat? Cepat memang fast, lambat memang slow. Tapi bukan fast or slow, tapi sooner or later. Ini kayak lagunya Westlife ya? Iya, kayak lagunya Westlife. Yang If I Let You Go. Paham banget saya ya. Oke, sooner or later. Kemudian bolak-balik, mondar-mandir itu bukan turn-turn. Turn memang balik, tapi bukan turn-turn. Back and forth. What's wrong with you? You is just back and forth. Kamu kenapa mondar-mandir, mondar-mandir, back and forth. Bacanya kalau bisa disambung, jangan diputus back and forth, ya, disambung. Back and forth. Aduh, aku nggak bisa berkata-kata nih. Ada yang tahu apa bahasa Inggrisnya? Speakers. Pinter. Gimana sih tulisannya? Coba tulis di kolom chat. Bisa juga pakai ini. I have nothing to say. Atau bisa juga I have no words. Atau apa tadi yang jawab? Ya, Novita Sari, speechless. Ya, bukan speakless karena banyak yang menuliskan speakless, pakai speak bicara itu bukan, tapi speechless. Ya. Aduh, udah nggak bisa berkata-kata lagi. I'm speechless. Kemudian berikutnya, kalau yang ini tadi, yang di cross berarti salah. Kalau yang ini, yang di cross ini sebenarnya benar. Hanya saja kurang keren. Itu ya. Kalau nanti belajarnya kayak gitu. Jadi yang ini justru ini salah. Kalau it ya salah. Kalau yang ini, kalau yang X sebenarnya benar, cuman kurang keren. Lagi ngapain? What are you doing? Benar. Lebih keren lagi, howdy. Hi bro, howdy. Itu aja. Simple. Pelin-pelan banget sih kamu jadi orang. You can't decide. Benar. You're so wishy-washy. Wishy-washy. Kayak Jepang ya. You're so wishy-washy. Kamu pelin-pelan sekali. Wishy-washy. Kemudian, aku nggak bakal berubah pikiran kok. I won't change my mind. Betul. Yang keren, I stick to my guns. Ini saya juga malah baru tahu ini, I stick to my guns. Oke. Kamu ngomong apa tadi? Kamu tadi ngomong apa? Kalau orang Indonesia, hah? Gitu. Kalau orang Indonesia, ada temennya ngomong yang dia nggak paham, hah? Cuman gitu aja sudah berarti, what did you say? Orang Indonesia tuh keren, makanya bahasanya tuh keren. Singkat, jelas, padat. What did you say? Betul. Come again. Nah, itu. Malah ada banyak mahasiswa saya yang lain tuh, repeat. Apaan repeat? Nggak ada repeat. Repeat memang diulangi, tapi maksudnya, ulangin dong ngomong apa. Bukan pakai repeat, salah. Bisa pakai what did you say atau come again. Loh Bu, come kan artinya datang. Ya memang, tapi ini kayak semacam kiasan aja. Come again itu nanya, ngomong apa tadi? Apa tadi? Aku nggak suka. I don't like it. Nah, bisa pakai not in my books. Aku nggak suka deh sama cowok itu. That boy is not in my books. Cowok itu nggak aku sukai. Gitu caranya. Jadi daripada kamu ngomong, I don't like that boy. Kan kelihatan ya. Jadi kalau mau gibah, kalau mau gossiping, boleh pakai yang ini. Cewek itu, that girl is not in my books. Aku nggak suka sama cewek itu. Aku ngerti, I understand. Udah biasa. Kalau yang lebih pro ada yang tahu nggak? Got it. Pinter. Saya tulis. Got it. Ini sama dengan understand. Jadi
Biasanya guru di luar negeri kalau nanya, kalau di Indonesia kan masih gini ya, do you understand? Gitu kan ya. Nah, kalau di sana nggak pakai gitu. Did you get it? Apa kamu paham? Yes, I got it. Gitu. Jadi mereka udah jarang pakai students, do you understand? Nah, itu orang Indonesia, termasuk saya kadang masih pakai understand karena nggak banyak orang yang paham got it, get it. Tuh. Get kan artinya mendapatkan, Bu. Ya, maksudnya kamu paham apa yang dia omongin. Tuh, got it, get it. Okay. That's all. Any question so far? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, because there's no homework for this week, just enjoy your week. Thank you, Seneng kan Miss. nggak ada tugas? Oke, let's take a picture. 1, 2, smile. Okay. See you next week. Bye. Bye.